Coba itu telurnya ditunggu dulu sampai 10 hari terhitung dari telur pertama ya teman-teman. Jadi waktu telur pertama dihitung sampai 10 hari, baru setelah itu dicek telurnya di senter isi atau zong. Nah gitu. Kalau misalnya itu isi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Sukamdi dan masih tetap di channel Sukamdi. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan atau menginformasikan pada teman-teman burung jalak hongkong saya yang waktu itu sudah saya panen dan sudah saya loloh. Nah sekarang besarnya sudah segini teman-teman. Tuh, nah oke, ini usianya kurang lebih 16 hari teman-teman. Jadi sudah usia 16 hari. Dan untuk indukannya sekarang sudah bertelur lagi. Jadi telurnya ada 3 dan bejantannya saya tangkap lagi. Nanti kita menuju ke kandang sana, kita tengok telurnya dan juga kita perhatikan, kita tunjukkan indukannya. Dan nanti setelah itu saya akan menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari seorang teman yang beberapa hari yang lalu WA ke saya, yang ngirimin foto dan video tentang indukan jalak suren. Om, JSJ saya dah bertelur, dah seminggu, terus kemarin bertelur lagi, tapi tidak diglodok, malah di tempat makannya. Dan intinya setiap bertelur itu selalu ada susulan telur lagi. Nah nanti kita jelasin di belakangan video ya teman-teman. Kita sekarang menuju ke kandang tangkar dulu. Kita lihat indukan jalak hongkong yang sudah bertelur lagi. Jadi jarak produksinya itu setelah saya panen itu kurang lebih 12-13 hari teman-teman. Kalau untuk jalak Bali, jalak putih dulu itu rata-rata 14 hari. Namun kalau untuk jalak hongkong yang ini kok 12 hari kalau nggak salah itu. Kalau untuk jalak suren paling sekitar 8-9 hari teman-teman. Jarak bertelurnya dari kita panen gitu ya. Nih, itu indukannya yang betina. Terus yang jantan saya kandangin lagi. Tuh, di situ. Tuh. Nah, oke. Jadi ini nelor sudah 3 teman-teman. Kita tunjukin telurnya di sini. Ya, nyala, kita perhatikan. Mudah-mudahan nggak diteladung. Tuh telurnya 3 ya teman-teman ya. Jadi nelor sudah sejak 3 hari yang lalu. Nggak tahu ini hari nanti masih tambah lagi nggak telurnya. Besok kalau hari ini sudah bertelur dia. Nah besok kita lihat lagi apakah masih nambah telurnya gitu. Tapi kalau yang kemarin-kemarin yang sudah itu telurnya cuma 3 teman-teman, cuma 3 telur. Nah kalau untuk jalak kebo telurnya malah 4. Kalau misalnya teman-teman mau diunjukin nanti kita sekalian saya rekam untuk jalak kebo yang produksi juga bermasalah teman-teman gitu. Jadi saya nanganin indukan kalau bermasalah itu ya memang perlu proses. Jadi sekali 2 kali mungkin masih gagal, tapi kelanjutannya insya Allah banyak berhasil teman-teman. Itu. Nah, sekarang coba kita jelaskan tentang pertanyaan teman tadi yang punya indukan sudah bertelur, sudah diingram, tapi ada susulan telur lagi di tempat pakan. Nah, itu penyebabnya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, Om. Itu biasanya telur gemuk. Jadi induknya itu kegemukan, kebanyakan pakan, itu alias telur pakan. Itu pertama penyebab satu. Yang kedua mungkin antara induknya itu oper birahi, jadi belum menetas telurnya sudah kawin sampai bertelur lagi, dan telurnya kadang di tempat glodok kadang tidak. Itu memang suka seperti itu. Feeling saya kuat pasti itu telur gemuk teman-teman gitu. Nah coba itu telurnya ditunggu dulu sampai 10 hari terhitung dari telur pertama ya teman-teman. Jadi waktu telur pertama dihitung sampai 10 hari, baru setelah itu dicek telurnya di senter isi atau zong. Nah gitu. Kalau misalnya itu isi,
berarti penyebabnya karena induknya oper birahi. Tapi kalau telur itu zong berarti karena telur pakan. Nah gitu teman-teman. Jadi solusinya nanti beda. Solusinya seandainya itu telurnya zong berarti kan karena kegemukan. Solusinya kedua indukan itu harus ditangkap, dikeluarin, diturunin lemaknya. Kalau cara saya nurunin lemak yaitu burungnya ditangkap langsung dijemur selama 14 hari atau 2 minggu teman-teman gitu. Nah selama terapi pula itu ngasih pakannya kita jatah saja. Misalnya sentratnya biasa sentrat makan pokoknya itu sentrat itu dijatah saja. Misalnya sehari cuman kita kasih 3 kali pagi, siang dan sore dikit-dikit gitu teman-teman. Nah yang perlu digeber malah jangkriknya. Jadi jangkriknya setiap satu indukan itu kita kasih 5 ekor jangkrik untuk satu burung ya. Satu indukan burung itu 5 ekor. Berarti kalau 2 kali pagi dan sore untuk tiap harinya 1 ekor indukan itu 10 jangkrik gitu teman-teman. Jadi dua-duanya dikasih yang jantan maupun yang betina gitu teman-teman. Itu solusinya kalau seandainya burungnya itu kegemukan alias telur pakan. Nah kalau seandainya telurnya itu isi tapi kok ada susulan telur di mana-mana, itu berarti induknya oper birahi gitu teman-teman. Nah itu solusinya yang jantan mesti ditangkap, dikandangin ke kurungan kecil seperti yang saya lakukan seperti jalak hongkong itu. Jadi yang jantan ditangkap dimasukin ke kurungan kecil, tapi usahakan didekatkan sama indukan betina yang proses mengeram telurnya gitu teman-teman. Kalau misalnya kurungannya kecil atau pintunya itu muat, kurungannya dimasukin ke dalam kandang tangkar seperti yang saya lakukan untuk burung jalak hongkong itu. Namun seandainya kurungannya itu nggak muat, pintunya nggak muat untuk keluar masuk kurungan, yang penting didekatkan, minimal dengar suaranya teman-teman. Syukur-syukur bisa saling lihat, misalnya dicentelin di depan kandang tangkarnya gitu loh. Jadi antara pejantan dan indukan itu walaupun terpisah kandangnya atau kurungnya, namun tetap selalu saling melihat dan dengar suaranya gitu teman-teman. Agar nanti itu jaga-jaga, seandainya itu saling lihat terus itu nanti kalau kita melepaskan lagi, kita gabungin lagi atau kita nyatuin lagi, itu nggak ada resiko berantem ya, walaupun ada namun nggak mengkhawatirkan gitu loh teman-teman. Jadi aman gitu. Itu caranya seperti itu. Jadi coba dilakukan seperti itu dulu teman-teman yang kemarin bertanya ya, untuk semuanya saja jika mengalami masalah yang sama gitu Om. Jadi jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa berguna dan membantu untuk teman-teman semua, khususnya yang tempo hari menanyakan ke saya lewat WA. Jadi seperti itu Om. Tapi kalau nanti misalnya kedua cara itu sudah dilakukan dan ternyata masih begitu lagi, coba diingatkan dulu, itu waktu beli indukan atau indukan itu boleh ngejodohin sendiri dari kecil atau dari anakan atau beli dari orang gitu. Kalau beli dari orang mestinya tahu usianya sudah berapa tahun atau apa. Jadi nanti kalau itu beli dari orang, saya mungkin apa ya, nggak bisa membantu terlalu jauh gitu teman-teman. Karena menurut saya kalau indukan itu sudah tua ya seperti itu, produksi sih produksi tapi nggak pernah maksimal atau nggak berhasil karena suka telur dibuang lah, kalau nelur itu nggak konsisten lah gitu. Misalnya biasanya itu senggang durasi nelur itu misalnya seminggu, itu kok ini kadang 3 minggu, sebulan gitu. Itu wajar, hal yang biasa itu kalau indukan sudah tua teman-teman. Nah di sini kalau indukan yang seperti itu sudah saya akhir teman-teman, jadi saya jual akhiran, jadi nggak saya buat ternak lagi gitu, karena percuma gitu loh teman-teman. Makanya saran saya dari dulu untuk teman-teman dan dulur-dulur yang selalu mengikuti channel Sukamdi, selalu saya sarankan kalau ngejodohin itu, kalau untuk pemula paling enak, paling mudah kalau dari anakan. Jadi misalnya beli 2 pasang sekaligus atau 3 pasang sekaligus dijadikan satu gitu. Nah biasanya yang ditanyakan sama teman-teman kita itu, lah nanti kalau jenis kelaminnya itu nggak jantan betina, nggak jantan betina bagaimana Om?
ya kita minta jaminan sama penjualnya. Ada saling komunikasi untuk jaminan ke depan. Misalnya nanti kok malah dapatnya jantan semua. Nah, bisa nggak ditukarkan gitu loh, agar nanti bisa mendapat yang pas antara betina dan jantan. Atau dari awal sejak beli itu bisa memilih sendiri antara jantan dan betinanya. Makanya di sini di channel Sukamdi cara membedakan jenis kelamin untuk jalak suren itu dari yang anakan atau yang sudah tua selalu saya sampaikan. Maksud saya untuk itu teman-teman, kalau teman-teman mau beli untuk tujuan ternak ya begitu. Kalau beli misalnya sekali beli 5 pasang, jadi pilih saja, kan ada itu sudah saya kasih ujuk cara membedakan seperti apa itu teman-teman. Terus yang kedua, tetap kita minta jaminan sama penjualnya. Suatu saat nanti jika ini betina semua atau salah pilih itu bisa ditukarkan kembali, begitu teman-teman. Tuh, jadi kalau misalnya mengawali ternak lalu kita beli indukan padahal kita itu belum punya ilmu dan belum tahu tentang usia burung yang tua dan yang muda itu seperti apa, itu sangat berisiko teman-teman. Seandainya nggak beli anakan ya beli yang siapan teman-teman. Jadi yang siapan atau yang sudah kreasi jodohan baru gitu loh, kreasi jodohan baru yang masih siapan, yang usianya itu masih remaja. Jangan kreasi atau jodohan baru tapi usianya sudah tua, itu juga percuma menurut saya gitu teman-teman. Makanya lebih enak kalau dari anakan kita ngejodohin sendiri, artinya kita buat sendiri gitu. Oh ya teman-teman, tentang cara menangani indukan burung sedikit banyak saya sudah ada pengalaman. Contohnya seperti jalak kebo sama jalak ongkong ini, walaupun saya belum lama memeliharanya, namun saya sudah punya pengalaman tentang jalak suren karena saya ternak jalak suren alhamdulillah sudah cukup lama. Jadi ketika saya punya indukan yang baru seperti jalak ongkong dan jalak kebo, itu ketika bermasalah produksinya lalu kita tanganin seperti pengalaman saya di burung jalak suren, ternyata juga berhasil gitu teman-teman. Jadi kalau untuk melihat konten-konten saya, kalau teman-teman semua itu tanya judulnya apa, saya sendiri kadang lupa judulnya teman-teman, karena konten saya atau video saya yang saya sajikan di channel Sukamdi ini judulnya itu nggak mencakup isi keseluruhan video teman-teman. Contohnya seperti ini, kali ini misalnya nanti saya kasih judul perkembangan anakan jalak ongkong yang saya loloh misalnya. Ternyata isi video saya juga banyak menyampaikan tentang indukan burung yang bermasalah gitu loh teman-teman. Atau nanti sebaliknya saya kasih judul cara menangani indukan bermasalah, ternyata saya juga menyampaikan tentang perkembangan anakan jalak ongkong dari yang kemarin-kemarin sudah saya rekam. Jadi biar informasi apa yang sudah saya sampaikan itu selalu berlanjut gitu teman-teman. Makanya kalau tanya tentang judulnya apa saya sendiri lupa. Makanya untuk itu kalau teman-teman dan dulur-dulur semua punya waktu dan nggak terlalu sibuk, silahkan cek video saya gitu teman-teman. Bila mana nanti dalam penyampaian saya itu memang agak libet, mohon dimaklumi karena saya orang kampung dan yang nggak bisa apa-apa gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bisa sedikit membantu dan berguna untuk teman-teman dan dulur-dulur semua, khususnya untuk si Om yang tempo hari menanyakannya. Mudah-mudahan bisa terbantu dengan apa yang saya sampaikan ini. Kalau ada kata yang kurang dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam lestari, salam perseduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.